Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan diskusi dalam pembuatan PPT yang nantinya akan dipresentasikan pada video selanjutnya. Oke, kita mulai dari halaman judul dulu ya. Arbitrage pricing theory. Ya, itu ditulis pencetusnya baik di bawahnya. Oke. Nama pencetusnya siapa nih? Stephen A. Ross. Stephen. Nggak ada gelar dokter atau gimana? Kayaknya kalau mau lihat gelarnya itu ada di ini video yang dikasih ibunya. Tuh. Kayaknya kalau aku temu sih nggak pakai gelar. Nggak pakai gelar ya? Udah berarti apa nih? Stephen ya? Stephen gini. Stephen. Hanya Oh gini. Ya, A titik, A besar titik. A besar titik, iya. Ross double S. Hah? Gimana? Ross. ROSS. Ini. Tambah ya enggak ya? Cetus gitu. Gini enggak? Apa enggak usah? Boleh. Oke, kita poin lanjut selanjutnya, ke selanjutnya. Definisi APT. Nah, di definisi APT ini kemarin kita sudah bahas kan, jadi tinggal kita tambahi baik definisi dari sumber yang dari Ibu. Aku mau nambahin yang dari video itu. APT itu adalah APT adalah sebuah pendekatan dalam menentukan harga suatu aset berdasarkan pada hukum satu harga. Atau dalam kurung law of one price. Ya. Yep. Ya. Boleh tambah sikit lagi yang dari boleh. Dari jurnal. Oke, apa tuh? APT adalah teori yang menyatakan bahwa harga suatu aktiva bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi. Faktor makroekonomi. Nah, ini kita lanjut ke poin selanjutnya ya. Oke, boleh. Poin tentang apa tuh? Konsep APT. Konsep APT. Berarti duplikat aja nggak sih? Biar ada sekalian. Konsep APT. Estimasi beta. Oh iya, boleh. Apa nih? Ya.
Oke, boleh apa? Konsep APT. Konsep APT. Siapa nambahi konsep APT? Konsep APT. Konsep APT. Mungkin konsepnya lebih ke kenapa APT ini diperlukan kali ya. Ya, Yes. kalau dari video itu Berarti ini ditulisnya gimana? Langsung konsepnya atau ditulis dulu kenapa arbitrase diperlukan? Kenapa APT diperlukan? kayaknya konsep dulu Bay ya. Dari ini harga satu aset adalah nilai sekarang dari cash flow. Oke. Harga Suatu aset adalah nilai sekarang dari cash flow di masa yang akan datang. Yang didiskontokan dengan biaya modal. Buka kurung dulu. Dalam kurung cost of capital. Cost of capital tertentu. Iya. Boleh lanjut yang kayaknya lanjutannya ini baik deh. Kalau mispricing dapat bla 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 sama arbitrase berusaha, baru diakhiri dengan kenapa arbitrase diperlukan. Boleh. Ya, kayak dibalik kayak itu. Oke. Jadi boleh ini yang kedua apa nih? Mispricing yang itu nah. Bunga boleh ini deh. Boleh deh. Mispricing dapat memberikan kesempatan kepada investor untuk dapat menjual aset yang mahal dan membeli aset yang murah. Oke, kalau yang poin selanjutnya kayaknya aku bisa deh. Jadi arbitrase berusaha memperoleh keuntungan arbitrase di mana tunggu bentar ya. Keuntungan tersebut diperoleh dan konol. Berarti ini tuh dijabarin satu-satu dulu gitu nggak sih dari APT sendiri? Apalagi habis ini ya? Ini ya betul. Kenapa arbitrase diperlukan? Mungkin boleh digabung di sini ya, berarti ya? Iya, digabung dulu. Bentar. Kenapa arbitrase? Iya. Iya. Ini
arbitrase diperlukan. Oke, apa? Karena adanya harga sekuritas Dan tas yang disebabkan oleh oleh ketidaktepatan harga. ketidaktepatan harga atau pasar ya? Bang, atau buka kurung. Ketidaktepatan harga atau Ataunya ganti jadi ini. Buka kurung. oh oke. Mispricing. Oke. Misprice. Nah, lanjut. Harga misprice ede terjadi bila harga suatu aset berbeda dibandingkan harga yang diprediksi. Menggunakan model valuasi. Oke, konsep sudah. Nih bahasan selanjutnya bakal bahas apa nih? Apa kita bahas pendekatan APT? Pendekatan APT. Pendekatan APT. Oke. Bakal bahas apa tuh? Poin pertama dulu. Ini ya berarti pakai yang APT merupakan pendekatan dalam menentukan harga suatu aset yang tidak hanya didasarkan pada satu variabel saja. Poin selanjutnya mungkin yang lain. Aku nambahin deh untuk pendekatan APT ini kayaknya dari expected return suatu aset gitu. Jadi expected return suatu aset ya merupakan fungsi linear juga boleh dari berbagai faktor ekonomi makro dan sensitivitas perubahan setiap faktor dinyatakan oleh koefisien beta. Dinyatakan oleh koefisien beta. Koefisien beta dari masing-masing faktor. Masing-masing? Faktor. Sorry. Oke. Ada lagi nggak ya? Kayaknya aku bisa deh nambahin poin ketiga. Jadi poin ketiga ini APT
menggambarkan hubungan antara risiko dan Oke. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi nggak dari pendekatan APT-nya? Belum ya, kayaknya Cukup kita nggak ya? pindah ke poin selanjutnya dulu, Be. Iya. Oke. Tentang formula APT. Dari. Oh ya, yang bentar. Mana ya? Formula ya? Tunggu, Irfan, itu dipindai atau di copy paste slide-nya? Tadi ku duplikat soalnya. Oh Ada iya, kok ini. berarti masih ada di pojok yang itunya. Masih ini? Ini masih ada. Oh iya, betul. Sampai tadi Hilang ya? dipindai, hilang gitu. Formula APT. Oke. Rumus ya berarti ya? Ya, langsung rumus. Gimana ya nulisnya ya? Oh, aku tahu. Sebentar. Atau kalian punya cara lain boleh. Tunggu. Atau biar lebih mudah. Oke. Kita itu baik. Screenshot bisa dari yang ya, screenshot baik. Boleh. Nah, Boleh kirim aku ada fotonya kirim ke itu. ini nggak? Ke chat. Itu aku ke chat. Sudah ya? Udah. Oh, belum. Udah. Belum? Sudah itu. Di WA. Oh ya, Oh iya. Oh, Kirim susah ke ya kalau dari WA ya. Ke sini ya. ya chat Sudah di ya. Zoom-nya. Yang lain bisa kirim enggak? Ini soalnya WA-nya enggak ke laptop. Tunggu. Tunggu dulu ya. Tunggu, kita crop dulu. Kalau lanjut ke poin selanjutnya dulu juga ada apa ini selama masih nganu ke gambar? Kalau yang ini, kalau yang apa? Atau nunggu, Be? Faktor dalam APT itu kapan? Faktor dalam APT. Kalau Boleh, dasar boleh. kita sudah ada faktor dalam APT. Oh, Dibahas berarti itu. faktor dalam APT sebelumnya. setelah apa sih? Setelah yang mana? Setelah rumus ini. Setelah rumus ini. Oke, boleh. Ya. Soalnya kemarin tuh udah ada nih. Dipindahin aja ya. Iya, pindah, Be. Ini keterangannya juga langsung masuk ini. Enggak ya? Oh iya sih, boleh. Bukan maksudnya keterangan rumus. Gitu. Yang faktor APT tadi pindah ke dulu. Sudah. Tunggu ya, ini nge-lag.
Bentar ya. Coba. Aku nggak bisa ngirim chat ke Zoom. Iya, kalau selama nganu ke rumus ini yang lain lanjut ke poin selanjutnya juga udah apa? Oke, boleh. Jadi poin selanjutnya tuh kita bakal bahas tentang asumsi dasar, tapi sebelumnya aku cari template-nya dulu. Ini tadi sudah belum ya? Yang faktor tadi udah ya? Faktor tadi udah, soalnya cuma dipindahin doang. Nih, mana ya? Oke. Iya, kemarin Nih. sudah ada dibahas. Udah. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Atau gimana? Kayaknya udah cukup sih menurut aku. Ya, ntar paling cari lagi aja. Kayaknya Oke. ke next dulu aja. Next-nya itu bahas tentang asumsi. Template-nya kayak ini aja. Asumsi APT. Untuk asumsi apa ya? Ivan, menurut Rayleigh, Ya, REY, ini. Oh, tahun salah. RE Oke. tahun 2000 memberikan 3 asumsi dasar dalam penggunaan APT. Nah, yang pertama tuh Oke, yang pertama, pasar modal dalam kondisi persaingan sempurna. Nah, yang kedua, para investor selalu lebih menyukai kekayaan yang lebih daripada kurang dengan kepastian. Yang ketiga, pendapatan aset dapat dianggap mengikuti hanya di buku oke. model faktor. Mengikuti model faktor. Ini doang. Oke, kalau next untuk poin selanjutnya itu kita bakal bahas tentang variabel makroekonomi. Untuk template-nya pakai yang mana ya? Yang ini aja nggak? Boleh. Apa nih? Variabel. Boleh nih siapa yang bahas?
kode 1. Oke, bentar. Satu ya? Ya, Satu. perubahan tingkat inflasi. Perubahan tingkat inflasi. Mau dijelasin nggak? Dijelasin nggak apa-apa sih. Oke. Eh, Dah, itu gimana? inflasi jangka pendek. Seperti perubahan Kayaknya perbedaan deh. Iya benar-benar. perubahan CPI atau dalam kurung Consumer Price Index. Consumer Price Index. Dan inflasi jangka panjang. Seperti perbedaan antara yield surat utang, yield surat utang pemerintah jangka panjang, dan jangka pendek. Ya. Dah. Oke. Yang Kayaknya boleh kedua, kedua. Bentar. Oke, yang kedua. perubahan tingkat bunga. Ya. Apa nih? Perbedaan tingkat bunga. Penjelasannya ya, Bu? Ya. Perbedaan tingkat bunga SBI dalam kurung. Ya. Itu tuh suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia. Poin ketiga boleh aku tambahkan kayaknya. Ya, boleh. Perubahan jumlah uang yang beredar. Pengertiannya, perubahan jumlah uang yang beredar aktual dengan jumlah uang yang beredar diharapkan. Jumlah uang beredar yang diharapkan. Jumlah uang beredar yang diharapkan ya. Oke. Berbeda. Dah. Poin keempatnya, indeks produksi industri. Indeks produksi industri. Pengertiannya, indeks output diproduksi pada jenis diproduksi pada jenis pada jenis apa aja? Pada jenis industri tertentu. Industri tertentu. Pada jenis industri. Mungkin akan berbeda. Dengan industri
yang lain. Ya. Udah. Oke. Next slide. Kalau Kayaknya nextnya kita bakal bahas apa nih? poin ini perbandingan APT dan CAPM. Kayaknya ini kita perbandingan APT dan CAPM. Kayaknya kemarin sudah dibahas ya ini. Iya sih. Mana ya Ada tadi? di slide. Oh, ini ada. Sudah dibahas. Ini ya? Tunggu. Ini ya? Iya. Oke, ini. Ini ya? Terus cuma segini nih bahasannya. Iya kayaknya. Oke, berarti Nah, selanjutnya boleh. di next-nya kita baru apakah APT lebih baik dari CAPM? Oke. Ntar ya cari template dulu. Coba nggak Pan di pojok-pojok itu. Kalau tidak salah ada tabel warna putih besar. Itu bahasa apa ya? Ini. Aku lupa. Bawa lagi. Ada tabel dia tuh. Oh, ini. Ini perbedaan bukan ya. CML sama ini, SML. CML sama SML itu. Ya udah. Lanjutlah. Ke apakah APT lebih baik dari CAPM? Oke. Pakai template mana ya, guys? Pakai yang ini gimana? Boleh. Kok tadi judulnya? Apakah APT lebih baik dari CAPM? Tambahin lah ya. Tanya. Bahas apa nih? Pertama tuh dibahas mengapa latar belakang APT dikembangkan dulu. Mengapa APT dikembangkan? Boleh yang lain? Kayaknya aku bisa deh kalau ini. Jadi kenapa APT dikembangkan? Karena awalnya APT itu dikembangkan setelah banyak studi empiris yang dilakukan untuk menguji CAPM terhadap asumsi yang digunakan antara lain ini
Pasar saham yang ideal adalah pasar saham yang Besar. besar. Oke, terus yang poin selanjutnya, investor adalah high-tech. Oke, poin selanjutnya, karena tidak ada pajak. Ya, terus yang selanjutnya, tidak ada biaya transaksi. Selanjutnya, semua aset yang diperdagangkan secara umum. Selanjutnya, investor. Yang terakhir, investor dapat meminjam dan tidak terbatas. Bunga tetap dan tidak risiko. Oke. Ada tambahan lagi nggak ini? Kayaknya ada sih, tapi di next slide baik tapi. Lanjutan ya berarti? Iya, lanjutan. Oke. Apa nih? Boleh yang lain kalau nak tambahkan. Mengapa PT dianggap lebih baik? Oke, mengapa? Oke. Ya. Boleh lanjut Bunga. Oh, itu yang lain nih. APT dianggap baik karena lebih fleksibel dalam membuat model dengan memperhitungkan dan berbagai faktor makroekonomi. Memperhitungkan berbagai faktor makroekonomi yang beragam dalam menghitung premi resiko dari suatu aset atau dalam membentuk suatu model penelitian aset. Penilaian salah. Terus di bawahnya tuh dibikin poin 2 poin gitu, Pan. Oke. Poin pertama, perbedaan perhitungan cost of capital. Cost of capital berpengaruh pada valuasi perusahaan. Perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, penggunaan model yang tepat akan menentukan nilai perusahaan yang wajar. Nilai? Ya. Perusahaan yang wajar. Lagi nggak? Udah.
Oke, ini yang formula APT tadi udah ketemu belum ya? Baik di chat. Oh, sudah ada di chat. Sudah Oh, ada sudah di di chat chat. ya? Tapi kalau susah nama aslinya sekarang agak baik ada apa? Yang jelaskan sudah Oke, sama kan oke. dari yang video YouTube Oke. itu. Oke, oke. Ini lanjut aja nih. Bahas apa nih yang selanjutnya? Selanjutnya Kritik nggak kritik. Hmm. terhadap APT? Oke, boleh siapa yang mau bahas? Ini kan kritikannya dapat dari penelitian gitu ya. Kita mau bahas latar belakang penelitiannya dulu atau mau langsung kritikannya aja? Kayaknya langsung kritikannya Kayaknya baik. langsung aja nggak sih? Oke. Itu dari pengujiannya Drimes. Kenapa? Dari pengujiannya Drimes. Pengujian DHRY MES. Oke. Jadi kritikannya itu ada beberapa batasan. Di bawah ya? Atau Iya, di bawah. gimana nih? Di bawah. Ini. Ya. Beberapa batasan dasar pada penerapan APT. Yang pertama, gimana nih? Bentar. titik 2, 1. Oh, atau enggak itu agak dispasi deh dari yang pengujian Drimes itu. Ya. Oke, 1. Terdapat ketidaksetaraan Ya. Terdapat ketidaksetaraan umum faktor yang menganalisis kelompok kecil sekuritas dan faktor yang menganalisis sekelompok sekuritas yang cukup besar. Ya. Yang kedua, Ya. terdapat temuan ketika seseorang meningkatkan jumlah sekuritas maka jumlah faktor yang ditentukan juga meningkat. Nah, untuk penjelasan yang keduanya kayaknya aku kirim di chat-nya aja ya, chat box. Ini langsung di apa? Langsung di copy aja nggak apa-apa? Langsung Ya, di paste. copy baik. Kayaknya nggak apa-apa deh. Panjang. Penjelasan keduanya gitu. Sambungannya ya berarti ya? Iya, atau enggak di space ke bawah lagi aja. Bikin kayak paragraf baru gitu. Nah, oke. Oke, udah. Bahas apa lagi nih? Enggak. Atau udah cukup nih? Soalnya udah banyak satu juga lagi sih. deh. Nambah apa tuh? Yang batasan dalam pengaplikasian APT.
Berarti Oh, iya, slide baru nih. batasan. Setuju nggak? Iya, boleh. Itu juga penting. Apa nih? Batasan-batasan dalam pengaplikasian APT. Apa nih? Yang pertama itu ada perubahan Pakai faktor. nomor ya? Ya, Apa tuh? poin pertama perubahan faktor pada periode waktu. Perubahan Faktor pada periode waktu. ya. Penjelasannya, Hmm. periode waktu dapat merubah Ya. data-data faktor. Sehingga model yang valid pada periode tertentu, Sehingga apa tadi? model yang valid pada periode tertentu belum tentu valid pada periode berikutnya. Oke, yang kedua. Poin kedua, kalau yang lain ada yang menambahkan? Aku boleh sih. Jadi yang poin kedua itu menentukan faktor yang berpengaruh. Kalau untuk penjelasannya ditulis atau di aja nih? Ada. Tulis aja lah nggak sih? Ketik aja. Boleh. Jadi APT itu memerlukan daftar faktor-faktor yang berpengaruh pada perdagangan aset dan sulit untuk menentukan faktor-faktor mana yang benar-benar berpengaruh pada harga aset. Deh, yang ketiga apa? Yang ketiga. Kayaknya apa aja deh, langsung ke Bapak. Expected return. Terus kalau penjelasannya itu expected return itu sangat berpengaruh pada sifat dan menentukan sifat faktor tidak selalu mudah dilakukan. Ya, ada lagi guys ya? Kayaknya cukup dulu ya. Oke. Yang lain ada penambahan? Kayaknya udah deh. Gimana? Mungkin kalau ada penambahan lain nanti ditambahin, paling dikonfirmasi di video selanjutnya pas presentasi ya. Kayaknya kita udah cukup dulu nih guys videonya. Ya. Oke, boleh ditutup sih Jan. Oh, ya udah. Baiklah,
selesai sudah diskusi kita dalam pembuatan PPT ini. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan presentasi dari hasil PPT yang kita buat barusan. Ya, sampai di sini dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di stop recordingnya.